Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raihan Alvin Riansyah dengan nomor induk mahasiswa 210501201401116 dari Departemen S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas digital manufacturing yang telah saya buat. Adapun MKP di Digital Manufacturing ini dia boleh Bapak Dr. Insinyur Parianto STMT IPM. Berikutnya merupakan tugas yang telah saya buat. Adapun pembuatan dari pabrik ini saya menggunakan automatic plant simulation, suatu perangkat lunak dari Siemens yang digunakan untuk mendesain dari suatu pabrik. Adapun saya di sini membuat suatu pabrik kompor listrik atau electric stove factory. Pabrik kompor listrik yang saya buat ini secara umum memiliki 2 pasang line production, kemudian dilengkapi dengan 3 warehouse, yaitu warehouse A, warehouse B, warehouse C, kemudian terdapat office dan juga terdapat first aid station dan restrooms. Perlu saya jelaskan untuk alat produksinya, yaitu pertama-tama bahan baku atau dan juga komponen-komponen untuk pembuatan kompor listrik itu tersimpan di warehouse A. Nah, jadi dari warehouse A, bahan baku dan komponen atau part pembuatan kompor listrik selanjutnya akan memasuki line production. Adapun line production yang 1 dan 2 ini terdiri atas 2 part yang berbeda, yaitu part A dan part B. Masing-masing merupakan part yang digunakan untuk memproduksi kompor listrik. Nah, dari situ part akan memasuki proses soldering. Nah, part A dan part B ini akan memasuki proses soldering untuk sebelumnya memasuki proses assembly. Nah, dari proses soldering itu part selanjutnya akan memasuki proses inspection, yang mana proses inspection ini part yang sebelumnya mengalami proses soldering, part akan dicek terlebih dahulu kualitas soldering dari proses sebelumnya sebelum memasuki proses selanjutnya, yaitu proses assembly. Adapun untuk setelah proses inspection, part akan memasuki proses assembly yang terlihat. Nah, proses assembly ini part A dan part B akan di assembly menjadi dengan hasil produk, yaitu kompor listrik. Tapi dari hasil proses assembly ini kompor listrik masih belum 100% bisa digunakan, sehingga kompor listrik akan memasuki proses selanjutnya, yaitu proses installation atau proses penginstalasian. Nah, di proses penginstalasian ini kompor listrik yang sebelumnya telah memasuki proses assembly akan dilakukan proses penginstalasian sehingga kompor listrik dapat digunakan dengan baik. Nah, setelah memasuki proses penginstalasian, kompor listrik akan memasuki proses packaging dan quality control.
Nah, adapun untuk proses quality control itu sendiri akan sortir produk-produk yang sudah memenuhi standar operasional dari kompor listrik itu sendiri dan juga produk-produk yang belum memenuhi. Nah, adapun untuk produk-produk yang belum memenuhi standar akan dipisahkan dan ditaruh di uh, bucket ini, yang mana bucket ini merupakan uh, tempat untuk meletakkan produk yang gagal atau fail product. Nah, untuk produk-produk yang sudah memenuhi standar, produk akan lanjut ke warehouse C. Adapun di warehouse C itu sendiri, produk akan disimpan terlebih dahulu sebelum produk dipasarkan di masyarakat. Nah, seperti demikian untuk alur produksi di pabrik kompor listrik atau electric stove factory. Kemudian berikut ini merupakan planning view dari electric stove factory. Ini dari proses awal sampai dengan proses akhir, itu proses penyimpanan produk. Kemudian berikut ini merupakan resources statistik dari electric stove factory. Nah, kemudian terdapat worker chart untuk pekerja pabrik seperti demikian. Kemudian terdapat juga chart untuk production dari pabrik itu sendiri seperti demikian. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama presentasi tadi terdapat hal-hal yang kurang ataupun unsur ketidaksengajaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.